Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap dengan pendalaman kali ini? Hari ini kita akan belajar tentang pendalaman matematika. Mengenai apa? Operasi hitung bilangan. Nah, di situ nanti kita akan membahas yang pertama, operasi hitung campuran, sifat operasi hitung bilangan, dan yang terakhir adalah pembulatan. Sekarang operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran ini melibatkan beberapa operasi hitung. Ya, operasi hitung itu kan ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, misalkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Itu operasi hitung tunggal. Sekarang kalau campuran berarti melibatkan lebih dari satu operasi. Misalkan 5 ditambah 5 dikurang 2 sama dengan, berarti di situ ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana cara kita menyelesaikan operasi hitung campuran ya? Yang pertama adalah kita mengerjakannya dimulai dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Misalkan ini 6 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Berarti dikerjakan dulu pengurangannya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, kemudian ditambah 3 sama dengan 5. Berurut dari kiri kemudian ke kanan. Yang kedua adalah tingkat kekuatan operasi hitungnya. Kamu lihat di sini. Ini adalah urutannya. Tingkatan pertama adalah di dalam kurung. Semua operasi bilangan kalau berada di dalam kurung berarti dia dikerjakan terlebih dahulu. Entah itu penjumlahan, perkalian, pembagian ataupun pengurangan, yang intinya ada di dalam ini, di dalam kurung, berarti dia harus didulukan. Kemudian tingkatan kedua adalah perkalian dan pembagian. Ya, kalau di situ ada perkalian sama pembagian itu didulukan ya. Perkaliannya dulu atau pembagiannya dulu dilihat yang paling kiri yang mana. Setelah itu tingkatan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti operasi yang dilakukan paling akhir penjumlahan atau pengurangan. Contohnya seperti ini. 10 dikurang 4 dikali 2 sama dengan titik-titik. Kalau kita memulai dari pengerjaan, dimulai dari kiri, seharusnya kan 10 dikurangi 4. Hasilnya 6. Kemudian dikali 2, 12. Tapi itu bukan pengerjaan yang benar. Karena kita harus lihat tingkat kekuatan OP-nya dulu, operasi hitungnya. 4 dikali 2, yang sini 10 dikurangi 4. Tingkatannya tinggian mana? Tinggian yang perkalian. Makanya dikali dulu, 4 dikali 2 sama dengan 8. Habis itu 10 dikurangi 8, hasilnya 2 ya. Sudah paham? Oke. Lanjut ke materi berikutnya adalah sifat operasi hitung bilangan. Di sini nanti sifat operasi hitung bilangan nanti ada 3 ya. Ada komutatif, asosiatif, sama distributif. Sifat komutatif atau pertukaran. Kamu lihat di dalam worksheetmu ya, ini ada kesalahan, kamu benarkan ya, sesuaikan dengan penjelasan dari teacher. Oke. Sifat komutatif pertukaran itu adalah berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Operasi hitungnya khusus penjumlahan dan perkalian. Sedangkan di worksheetmu adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Itu salah, kalian benarkan. Sudah. Contohnya ada soal seperti itu. 5 ditambah 6 hasilnya berapa? 11. Kemudian teacher tanya, 6 ditambah 5 hasilnya berapa? 11. Sama kan? Jadi 5 ditambah 6 itu hasilnya sama seperti 6 ditambah 5, yaitu 11. Itu untuk penjumlahan. Sekarang yang perkalian juga sama. 3 dikali 5 berapa? 15. Teacher tanya lagi, 5 dikali 3 berapa? 15. Hasilnya sama kan? 3 dikali 5 ataupun 5 dikali 3.
Nah, ini yang dinamakan dengan sifat komutatif, pertukaran. Ya, 3 dikali 5 hasilnya 15, ditukar pun 5 dikali 3 hasilnya juga 15. Selanjutnya adalah sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Di sini kita menggunakan operasi dalam tanda kurung ya. Sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalkan ada contoh seperti ini. 1 ditambah 2 itu di dalam kurung, kemudian ditambah 3 sama dengan titik-titik. Itu nanti harus dikerjakan dulu yang dalam kurung. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 3, 6. Berarti hasilnya 6. Sekarang ada soal yang kedua. 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini di dalam kurung. Hasilnya berapa? Nih, yang dalam kurungnya kalian jumlahkan dulu. 2 ditambah 3, 5. Kemudian ditambah 1 sama dengan 6. Nah, ternyata hasilnya dua-duanya sama, yaitu 6. Jadi, dalam sifat ini dikelompokkan, nanti hasilnya akan tetap 1 ditambah 2. Ini yang dikelompokkan. Sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3. Ya, yang dikelompokkan yang ini. Ya, sudah paham ya untuk sifat pengelompokan. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini berlaku untuk perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan. Ya, di sini ada dua operasi. Misalkan 5 dikali 2 ditambah 1. Ini di dalam kurung ya. Itu bisa kita sebar penjabarannya 5 dikali 2 seperti ini. Kemudian ditambah 5 dikali 1. Hasilnya operasi yang di kiri sama di kanan sama dengan ini nanti akan sama hasilnya. Sekarang untuk yang pengurangan, 5 dikali 3 dikurangi 2 yang di dalam kurung yang ini. Ini bisa kita jabarkan 5 dikali 3 ya, dikurangi 5 dikurangi 2 seperti ini. Nah, sudah paham kan ya? Yang terakhir, materi pembulatan. Kalau pada materi pembulatan ini patokannya adalah angka 5 ya. Ketika angka 5 ke atas 5, 6, 7, 8, 9 itu nanti dibulatkan ke atas ya. Angka di atasnya. Kalau di bawah 5, 4, 3, 2, 1 berarti angka itu nanti akan hilang. Nih, pembulatan nanti dibedakan menjadi 3. Ada pembulatan terdekat, ada pembulatan ratusan terdekat, dan pembulatan ke ribuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Kalian lihat patokannya adalah satuan. Jika angka satuannya lebih besar sama dengan 5, dibulatkannya ke atas. Misalkan ada contoh 26. 6 ini lebih dari 5. Sehingga dibulatkannya menjadi 30. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Misalkan ada 74, bilangan 74. Karena 4 ini kurang dari 5, berarti menjadi 70. Oke, kita lanjutkan ya ke ratusan terdekat. Ketika ke ratusan terdekat, yang kalian lihat adalah puluhannya. Ketika puluhannya lebih dari 50, kalau tadi lebih dari 5, sekarang lebih dari 50, dibulatkan ke atas. Misalkan 267 jika dibulatkan menjadi 300.
karena 67 itu lebih besar daripada 50. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkannya ke bawah. 717 menjadi 700 karena 17 ini kurang dari 50. Bisa dipahami? Nah, pelan-pelan ya. Sekarang ke ribuan terdekat. Jika ribuan berarti patokannya adalah angka ratusannya. Lebih dari sama dengan 500 dibulatkan ke atas. 8.523 menjadi 9.000 karena 523 ini kan lebih dari 500, ya kan? Nah, kemudian angka ratusannya kurang dari 500 akan dibulatkan ke bawah. 5.439 menjadi 5.000 karena 439 ini kurang dari 500. Ya, bisa dipahami ya, pelan-pelan belajarnya. Sekarang kalian kerjakan worksheetnya. Nanti kalau belum paham, diulangi lagi videonya. Kalau belum paham juga, baru tanya ke teacher. Ya, cukup sekian dulu pembelajaran pendalaman matematika kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.